Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan membaca basmalah kita mulai saja acara kita ini. Pak Gusti, Assalamualaikum. Ini kawan kita jauh nih dari Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Daniel. Ya, Alhamdulillah bisa bergabung. Baik, waktunya sudah masuk. Acaranya kita mulai saja. Kita awali dahulu dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ernawati Nehe. Beliau kebetulan mahasiswanya Pak Haji Suwarwanto. Beliau berasal dari Sumatera Utara. Silakan Ernawati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاج فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين Alas Pak. Barakallahu. Terima kasih banyak pada Ernawati. Alhamdulillah sama-sama kita sudah dengarkan. Moga-moga majelis kita ini berkah. Selanjutnya untuk acara berikutnya
Pak Samsudin langsung pimpin. Pak Sam, ini ada Pak Bambang. Kita bisa mintakan untuk memberikan sedikit tausiah dahulu untuk majelis kita ini. Kemudian nanti pengantar atau keynote speaker lah oleh ketua kita. Dan baru masuk kepada sumber kita, Ustadz Naib Adnan. Sebelumnya saya sapa dulu yang baru masuk, Ibu Bunaya, ini guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak SMA di Jakarta. Ibu Nurjana, saya lihat ada juga guru juga SMA di Bekasi kalau tidak salah, ya. Dan yang lain-lain. Ini yang lain-lain. Cecep Rukmana. Nah, itu juga Pak Guru juga. Pak Kusnedi, belum saya sapa. Pak Kusnedi. Ya. Assalamualaikum Pak Kus. Silakan Pak Samsudin. Ya, Assalamualaikum Pak Daniel. Ya. Pak Samsudin, silakan. Ya. Suara saya kedengaran? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in, amma ba'd. Bapak yang saya muliakan, yang saya hormati, mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Syukur kita pada siang hari ini kita dapat bersatu melalui media ini. Mudah-mudahan acara akurat hari ini mendapatkan kelancaran. Suara saya kedengaran Pak Daniel? Ya, kurang jelas. Kedengeran. Ya, Jelas. Baik. Mari sama-sama kita diskusi ini dengan sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tampil pada hari ini. Mungkin kita berikan kesempatan kepada Pak Arif Budiman, Presiden Akurat, untuk menyampaikan bukaan sepatah dua patah kata. Kepada Al-Muqaddam Arif Budiman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pengurus Akurat Indonesia yang saya hormati, para penasehat, kemudian juga para anggota, serta yang kita muliakan semua, yaitu pembicara pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siang hari ini melalui media daring ini Indonesia memulai satu katakanlah seminar atau diskusi yang berkenaan dengan tema-tema di sekitar keagamaan, sosial kemasyarakatan, dan pendidikan. Pada siang hari ini kita memulai dengan tema keagamaan yang isunya ini sedang marak-maraknya, yaitu berkenaan dengan apa yang disebut fikih pandemi. Kenapa disebut sebagai fikih pandemi? Karena memang dalam kurang lebih 100 tahun belakang baru kali ini kita di bulan Ramadan ini berada dalam suasana pandemi, suasana ibadah yang diselimuti oleh wabah yang sedang berlangsung ini. Sehingga tata caranya pun atau barangkali pensikapan sosialnya pun menjadi berbeda
dibanding dengan ibadah-ibadah Ramadan tahun-tahun yang lalu. Mudah-mudahan meski dengan begitu kita tetap diberikan semangat ibadah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala dan mampu menyelesaikan ibadah Ramadan ini dengan tuntas dan dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Nah, Akurat Indonesia mencoba menampilkan pada siang hari ini pembicara yang menulis buku fikih pandemi, supaya paling tidak diskusi ini bisa bisa hidup dan berkenaan dengan apa yang sedang kita langsungkan hari ini, yaitu ibadah. Itu ada di beberapa tempat, misalnya kita lihat yang namanya Ramadan itu masih walaupun fatwa MUI misalnya mengatakan ya tentang Ramadan, sholat Jumat, sholat Idul Fitri pada tahun ini lebih banyak diselenggarakan di rumah masing-masing. Fatwa MUI sudah dikeluarkan, terutama yang berkenaan dengan sholat Jumat untuk zona merah dan zona hijau. Dan di COVID-19 Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahwa MUI tidak pernah melarang sholat Jumat. Oleh ini dengan fatwanya pada pelaksanaan sholat Jumat dan sholat berjamaah di masjid, tentang fungsi masjid pada saat wabah berlangsung. Demikian juga yang berkenaan dengan sholat Idul Fitri yang belum lama ini dikeluarkan fatwanya oleh Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia di beberapa butirnya menyebut bahwa Idul Fitri sifatnya adalah sunnah muakkadah. Oleh karena itu, karena sunnah muakkadah bisa dilangsungkan, bisa tidak. Dilaksanakan di lapangan maupun di mushola atau masjid. Tetapi belakangan beberapa organisasi kemasyarakatan yang saya baca, misalnya PP Persis mengatakan bahwa tidak ada sholat sholat Idul Fitri itu adanya di lapangan. Nanti mungkin memberikan lebih lanjut lagi. Saya baca itu di PP Persis mengatakan bahwa sholat Idul Fitri diselenggarakan di lapangan atau di masjid, tetapi tidak rumah. Artinya tidak ada sholat di rumah. Kalau tidak diselenggarakan sholat Id di lapangan atau di masjid atau di musola, sholat Id di rumah. Yang saya baca seperti itu. Nah, di beberapa tempat di Indonesia juga, terutama di daerah yang merasa berzona tetap diselenggarakan sholat Id di lapangan maupun di tempat. Misalnya di tempat perumahan, panitia sudah menyiapkan untuk melaksanakan sholat Id di tempat yang bersangkutan, karena mereka merasa zona hijau yang ditunjuk oleh MUI dibolehkan untuk menyelenggarakan sholat Idul Fitri. Nah, berdasarkan panduan itu dan merasa bahwa hijau mereka itu, maka mereka kemudian menyelenggarakan dan membentuk panitia untuk penyelenggaraan sholat. Perkembangan yang berkenaan dengan oleh karena itu Akurat Indonesia mengangkat tema ini, mudah-mudahan dengan mengangkat tema ini kita semua bisa menjadi paham. Ini saat ini yang nanti akan menjadi pembicara adalah yang langsung menulis tentang fikih pandemi, sehingga kita bisa menggali lagi, mengelaborasi lagi latar belakang dan apa yang menjadi dasar dari penulisan buku fikih pandemi dan seperti apa pensikapan kita terhadap pandemi yang sekarang ini.
memang kita juga gelisah karena kalau masjid MUI kemudian memberikan aturan gitu kan ya, bahwa bisa tidak diselenggarakan sholat jamaah, sholat Jumat, dan nanti Idul Fitri juga seperti itu, tarawih juga tidak. Tapi sekarang di tengah-tengah masyarakat yang namanya Ramadan tetap semarak itu, malam-malam atau siang hari menjelang buka puasa itu pasar-pasar dan jalan-jalan ramai seperti tidak ada pandemi yang berlangsung. Nah ini menjadikan sebahagian di antara kita yang masih pegang pada pikir negatif gitu, bahwa yang dilarang cuma masjid saja, sementara pasar, ruang terbuka yang lain yang begitu banyak masa berkumpul, apalagi di tempat kantor pos yang penerimaan BLT dan lain sebagainya, sampai sekarang masih berlangsung banyak orang berkerumun. Jadi kalau masjid dilarang, sementara yang lain-lain tidak dilarang. Di daerah yang disebut di Jawa Barat ini zona merah, seperti Depok, Bekasi gitu kan, masyarakat juga menjadi terbelah karena mereka menganggap bahwa sekarang kok yang dipantau terus hanya masjid, pantau terus, yang dilarang bahkan ada beberapa tempat polisi begitu kerasnya, aparat keamanan begitu kerasnya melarang orang datang ke masjid gitu. Sementara di pasar, di tempat-tempat terbuka, tadi saya lihat di televisi, di kantor pos, di mana lagi itu, yang pembagian BLT itu, di balai desa gitu kan. Itu yang namanya social distancing itu tidak berlaku. Kemarin di Bandara Soekarno-Hatta begitu riuh rendahnya orang, begitu padat luar biasa gitu kan. Sementara kita oleh ulama-ulama kita, oleh majelis ulama kita berikan guidance ibadah pada saat pandemi ini, bagaimana mempergunakan masjid, tempat ibadah kita, sehingga masjid itu banyak yang ditutup, banyak yang tidak didatangi jamaah. Bahkan untuk tarawih pun yang biasa dilakukan, Lailatul 10 malam terakhir untuk mendapatkan Lailatul Qadar pun sekarang sudah ada fikih pandeminya. Bisa dilakukan di rumah, Idul pun bisa dilakukan di rumah. Semacam ini menjadi dalam tanda petik iri sebahagian umat Islam terhadap yang lain. Kenapa ini bisa terjadi di negara ini yang mayoritasnya Muslim? Jadi seakan-akan yang dimusuhi itu yang ke masjid, gitu. Nah, saya kira ini bisa menjadi PR penting juga buat kita semuanya, gitu kan ya, terutama para tokoh masyarakat, gitu, untuk mengingatkan semua bahwa memang ada kewaspadaan kita terhadap pandemi ini, terhadap wabah corona ini, sehingga ada guidance tertentu untuk datang ke rumah-rumah ibadah, terutama kalau kita masjid, musala, untuk menyelenggarakan sholat Jumat, sholat berjamaah, sholat tarawih, dan pelaksanaan Idul Fitri maupun pelaksanaan zakat dan zakat fitrah. Nah, tetapi di tempat lain, saya kira ini juga harus kita ingatkan bahwa yang namanya pandemi itu kan tidak hanya berlaku untuk masjid, juga berlaku untuk tempat-tempat yang lain. Social distancing itu juga jangan hanya diberlakukan dengan guidance di masjid dan lain sebagainya, supaya tidak membuat iri masyarakat Muslim yang di Indonesia ini mayoritas. Nah, saya kira itu nanti mungkin jawabannya bisa diuraikan oleh pembicara yang berkenaan dengan fikih pandemi pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya, minimal kita bisa berdiskusi apa yang bisa kita lakukan menjelang dan saat pandemi ini berlangsung. Mudah-mudahan pandemi ke depan ini ya nggak usah lama-lama, kita bisa bisa beraktivitas normal lagi dan bisa melakukan aktivitas dengan cara tatap muka, bertemu langsung, tidak seperti ini, insya Allah dalam waktu yang tidak lama lagi. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa menjadi peserta diskusi ini sampai tuntas. Selamat berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Arif.
Terima kasih atas pengantarnya dan sambutannya. Sebelum Pak Ustadz Naif menyampaikan materi pada hari ini, kita mohonkan kesediaan dulu orang tua kita, Pak Ustadz Bambang, untuk memberikan tausiah. Ada Pak Ustadz Bambang Setio, kami persilakan yang saya hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari hada Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para pimpinan kita dan juga yang karena wabah Corona Wuhan, saya lebih senang nyebutnya Corona Wuhan. Saya jelas Corona Wuhan ini. Kita juga selain ada hal yang menjadi keberatan kita, juga ada juga hal-hal yang positif yang bisa kita ambil dari hikmah. Kalau biasanya kita bertemu tidak bisa, rupanya kalau dengan begini relatif bisa cepat walaupun jaraknya saling berjauhan. Nah, ini yang pandemi ini akan mengubah bagaimana kita mempersiapkan diri pasca pandemi. Sampai sekarang belum jelas ini kita ini kapan berakhirnya, kan? Kita belum jelas. Kita mau apa? Katakanlah keluar seperti biasa juga, kita khawatir juga, khawatir tertular, khawatir menularkan. Barangkali itu saja yang saya ingin garis bawahi, hanyalah bagaimana kita pasca pandemi. Lainnya, bicara itu ada pembicara, saya juga ingin mendengarkan, ingin dapat informasi dari narasumber yang telah menulis. Saya kira begitu saja, Pak Sam dan jika yang lain-lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Pembahasan kita sangat menarik, aktual. Ya, kita akurat mengangkat tema hari ini, ibadah di saat wabah, Idul Fitri berkah, sudah buku fikih pandemik, ibadah di saat wabah. Nah, ini menarik sekali ini judul hari ini. Hari ini kita alhamdulillah Pak Ustadz Haji Naif Adnan MPDI, beliau yang mengarang buku fikih pandemik ini, ya, kenan membagikan ilmu dan pengetahuan kepada kita semua pada siang hari ini. Beliau ini lahir di Watongpone, Sulawesi Selatan, ya, dan saat ini beliau selain sebagai dosen, beliau juga guru agama di Kemenak Kota Jakarta Selatan dan pernah belajar di Madrasah Masratul Quran Tuwireng, kemudian kuliah di Institut PTQ Jakarta dan tinggal di Ciputat. Nah, beliau sudah menikah. Dan kita tahu beliau saat ini melahirkan untuk menjawab persoalan umat, ya, tentang fikih pandemik, ya, beribadah di masa wabah. Baik,
Pak Naif, bisa mendengar suara saya? Pak Naif? Ya, saya dengarkan, Pak. Saya Oke. mendengar. Baik, Bapak Ibu, langsung saja kita persilakan beliau. Waktu kita sampai pukul 14. Nanti Pak Naif saja yang kira-kira tinggal 20 atau 30 menit untuk kita diskusi. Pada Pak Naif kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Tumpal Daniel selaku pengurus Akurat Indonesia yang sudah mengundang saya. Dan mudah-mudahan diskusi kita pada siang ini bermanfaat. Sebelum saya memulai, mungkin saya ingin mengabsen satu persatu yang mic-nya masih menyala, harap dimatikan sekarang. Mengingat kita biar komunikasinya lancar. Ini di layar saya yang masih hidup mikrofonnya adalah kelas 1, Alina P, Pak Kusnaidi, itu Juju Julaiha, Sulha Habibah. Matikan sekarang mic-nya. Saya harap kita bisa kerjasama agar tidak saling mengganggu, karena di layar saya masih kelihatan ini. Yang saya biasa jadi host, Pak. Jadi selama bulan Ramadan ini saya host 30 hari. Setiap sore jam 3 sore. Kajiannya khusus untuk haji. Jadi mohon kerjasamanya, kita matikan mikrofonnya. Ini Pak Kusnaidi, mikrofonnya belum mati. Baik, kalau dikatakan saya sebagai penulis buku Fikih Pandemi, ada betulnya juga, tapi sesungguhnya saya ingin menyampaikan bahwa buku Fikih Pandemi yang saya susun ini adalah bukan satu orang penulisnya. Jadi saya beramai-ramai menulis buku ini. Mudah-mudahan yang hadir pada sore hari ini, siang hari ini, sudah membaca versi PDF-nya. Karena ini sudah kita sebarkan luas 1 bulan yang lalu. Sekitar tanggal 17 April. Hari ini saat ini 17 Mei. Jadi 17 Mei ini sudah sebulan buku ini kita luncurkan. Baik, buku Fikih Pandemi ini kami tulis bersama teman-teman. Kami tergabung dengan sebuah lembaga yang didirikan oleh Imam Besar Istiqlal, Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar. Lembaga ini disebut NUO, Nasaruddin Umar Office, di mana lembaga bergerak di keagamaan, sosial, dan budaya. Buku ini lahir karena kami melihat belum ada waktu itu, sebulan yang lalu, waktu itu belum ada lembaga yang menulis bagaimana panduan ibadah selama masa pandemi. Makanya tercetuslah ide menulis Fikih Pandemi. Berapa yang lalu saya lihat dipimpin oleh Lis Markus Nasir itu sudah meluncurkan sebuah buku judulnya Fikih Wabah. Jadi semakin menarik, banyak yang menulis tentang bagaimana panduan-panduan ibadah di masa pandemi ini. Baik, buku tentunya kalau saya melihat bahwa kalau bahasa pesantrennya ini kita berusaha mensyarah imbauan pemerintah. Jadi imbauan pemerintah agar social distancing dan physical distancing kita syarah menjadi sebuah buku, dan buku ini namanya buku saku. Buku ini sangat simpel, jadi tidak terlalu banyak perdebatan-perdebatan yang kami buat.
agar sangat praktis digunakan oleh masyarakat. Halamannya cuma sampai kami saya menulis buku ini bukan di bagian tentang bagaimana panduan sholat Idul Fitri. Saya menulis tentang bagaimana akad nikah di masa pandemi, bagaimana memanfaatkan kas masjid untuk penanggulangan, bagaimana obat suplemennya. Tapi izinkan saya menyampaikan pengamatan saya terhadap buku ini, terutama diskusi kita pada sore ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan sholat Idul Fitri di masa pandemi ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seperti kita ketahui bahwa kita mengeluarkan surat edaran nomor 6 tahun 2020 tentang panduan ibadah di masa Ramadan dan Idul Fitri. Nah, panduan ibadah ini hendaknya menjadi acuan kita dalam ibadah di bulan Ramadan. Surat edaran ini bersifat imbauan pemerintah agar kita bisa mengikuti dan mentaati. Ditambah kemudian MUI kemarin itu sudah mengeluarkan tentang Fatwa MUI nomor 28 tahun 2020 di mana MUI menyampaikan panduan ibadah Idul Fitri di masa pandemi ini. Panduan saat pandemi COVID-19. Bahwa berakhirnya Ramadan itu ditandai dengan pelaksanaan Idul Fitri. Biasanya sebagai warga negara yang baik dan taat, tentu kita akan menunggu keputusan pemerintah melalui sidang isbat kapan kita bisa melaksanakan Idul Fitri. Nah, Idul Fitri itu harus dilaksanakan pada 1 Syawal di awal bulan Syawal ya, ditandai dengan salat Idul Fitri. Maka melaksanakan Idul Fitri ini umat Islam punya suatu ibadah yang disebut salat Idul Fitri yang tadi sudah disebutkan oleh pimpinan kita yang sudah menyampaikan pengantar bahwa salat Idul Fitri ini bersifat sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang dipentingkan. Jadi begitulah kedudukan salat Idul Fitri ini. Dan salat Idul Fitri ini biasanya itu lebih ramai dibanding salat Jumat, Pak. Jadi, kenapa lebih ramai? Karena salat Idul Fitri ini cuma adanya sekali setahun. Jadi lebih ramai dibanding salat Jumat. Kalau salat Jumat ramai, tapi salat Idul Fitri lebih ramai. Biasanya dalam keadaan normal. Jadi salat Idul Fitri itu muslimah yang lagi haid pun itu dianjurkan untuk menghadiri salat Idul Fitri meskipun dia tidak sholat. Dia cukup mendengarkan khutbah di lapangan atau di luar masjid. Salat Idul Fitri biasanya dilakukan dengan 2 rakaat. Jadi kebalikan dari ibadah Jumat. Salat Jumat khutbah dulu kemudian sholat berjamaah. Idul Fitri, Idul Adha, sholat dulu baru khutbah. Nah, dalam masa pandemi COVID-19 ini kita lihat mengacu surat edaran dan juga MUI, tentu kita bisa melihat bahwa untuk saya misalnya di wilayah Jakarta dan Ciputat,
ya Jabodetabek ini memang tidak, dalam pandangan saya tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid ataupun di lapangan. Karena kita ketahui bahwa kondisi Jakarta, Jabodetabek itu zona merah, sangat zona merah. Saya bilang seperti itu. Dalam kondisi ini, tentu pilihan yang tepat adalah bagaimana melaksanakan sholat Idul Fitri itu kita melihat kondisi seperti ini tidak normal. Kita sebut tadi masa pandemi. Pandemi itu bukan cuma satu daerah yang mengalami, seluruh negara bahkan mengalami pandemi COVID-19 ini. Dan di buku fikih pandemi ini sudah kita ketahui bersama bahwa secara sendiri maupun berjamaah. Nah, di luar itu ada juga tradisi kita di Idul Fitri adalah tradisi bermaaf-maafan atau silaturahim atau saling ziarah. Nah, biasanya juga kita selesai sholat Idul Fitri kita akan mengunjungi kuburan, berziarah, nyekar dan sebagainya. Tentu ini juga harus diatur sesuai dengan protokol COVID-19. Kita harus lihat kemaslahatannya. Bahwa misalnya jika bersalaman itu, sekarang kita kan dalam zona merah, wilayah Jabodetabek, ya, bersalaman itu sebaiknya kita hindari. Pemerintah kemarin sudah memperkenalkan beberapa jenis model salaman, bisa seperti ini, bisa seperti ini, bahkan ada yang salaman dengan siku saja. Jadi itu kita sebenarnya sering juga mengucapkan selamat Idul Fitri dan bersalaman-salaman tanpa harus bersentuhan, cukup kirim WA. Ya kan seperti itu. Nggak perlu datang mengunjungi karena kita menjaga kondisi sendiri, kondisi yang keluarga kita yang akan kita kunjungi. Saya rasa ini sebagai pengantar yang ingin saya sampaikan mengenai bagaimana panduan Idul Fitri di masa pandemi COVID-19. Saya kembalikan ke moderator. Ustaz Naif Adnan yang tadi telah memaparkan apa yang beliau tulis ya, dalam fikih pandemik. Bapak Ibu-ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan komunikasinya masih lancar ini. Kalau di tempat saya lagi hujan lebat ini. Sama Pak. Di sama. Pak Bambang, di Bandung hujan nggak? Ya, mudah-mudahan isi masih kedengaran ya suara saya. Dengaran. Baik. Dengaran. Ya, Bapak Ibu sekalian, dari sisi fikih tadi sudah disampaikan seperti apa kita seharusnya melaksanakan ibadah. Dari ibadah yang biasanya kita kerjakan masuk kepada masa pandemi ya, dengan ketentuan-ketentuan fikih yang tadi sudah sebagian disampaikan oleh Pak Haji Naif Adnan. Tapi perdebatan di publik sekarang ini adalah mereka seperti tadi dikatakan oleh Pak Ketua, tidak bisa menerima keadaan ini sebagai sebuah ruksoh karena ada tempat-tempat lain yang kerumunan orang sangat banyak sekali dan itu tidak terlalu ketat ya, diawasi. Kerumunan yang di masjid itu sangat diperhatikan itu. Nah, itu yang publik. Mereka merasa kenapa masjid saja yang diawasi, sementara tempat-tempat lain ada tempat kerumunan orang begitu banyak. Yang kedua, sepertinya berlakunya generalisir. Ya, seperti misalnya di daerah saya baru
Suaranya hilang, Pak Sam. Signal kali hilang, signal. Sinyalnya Pak ini. Halo Pak Daniel. Ya, ya. Ada lagi tuh. Pernah tahu lagi? Ya, lanjut. Ya. Ya. Hilang lagi. Beberapa daerah yang sesungguhnya di sana belum ada wabah, tapi masjidnya sudah tutup. Saya 2 minggu yang lalu pulang dari Riau, itu di sana sudah malah dulu larangan untuk di beberapa daerah, misalnya di kawasan Tangerang, di Ciputat, itu juga masih ada masjid-masjid yang malam Jumat. Jadi ini yang dilihat oleh publik, ya, seolah-olah wabah ini digeneralisir se-Nusantara gitu. Vicky, ayo. Nah, mari kita